Saudara-saudara, saya mau tanya sebelumnya, pertanyaan, what is the happening to future? Maksudnya 10 tahun atau 1 tahun nanti, corona ini apa yang akan terjadi? Kira-kira corona ini bisa yakin setelah 1 tahun selesai? Saya kira nobody knows, tidak ada yang tahu. Apakah gerejanya sendiri setelah 2 tahun new normal, apakah jemaatnya semua kembali seperti semula? Belum tentu. Sekarang saya lihat banyak anak kuliah, apakah kuliah itu online terus sampai kapan? Belum tahu. Bisnis ini seperti sekarang, apakah jalan seperti terus kayak begini? Belum tahu. Saya yakin tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Nah, kalau begitu, apakah kita menunggu situasi seperti sampai kapan selesai itu nunggu? Sampai kapan kita nunggu? Jadi saya bisa tanda-tanda yang jelas itu, saudara. Saya melihat Korea. Kalau Korea salah satu itu negara yang maju. Gereja dulu 100 orang, kembali new normal cuma 10 antara 50. Jadi kemungkinan saudara gereja, jemaat seperti dulu tidak akan muncul seperti itu. Jadi bagaimana mereka dinunggu di rumah, gerejanya sendiri apa yang harus lakukan kepada mereka. Itu satu. Kedua, ini masa depan seperti semua sistem individu itulah di rumah, makin banyak waktunya, makin dia sendiri atau di rumah sendiri, seperti itu. Saudara pernah dengar enggak? Homo sapien. Ya, saya kira saudara belum pernah dengar. Itu adalah Homo, itu adalah smartphone, itu adalah bahasa Latin, itu Homo. Sapien itu adalah orang yang intelligence. Jadi generasi baru itu namanya Z generasi, tapi tanpa HP tidak bisa hidup. Walaupun di rumah itu seperti HP-nya, itu seperti fungsinya segalanya. Jadi pesan makannya, di situ semua ada, di situ adalah namanya generasi Homo sapien. Jadi kita mau atau enggak mau, sekarang sedang jalan dunia itu adalah generasi Homo sapien. Jadi Homo sapien itu adalah salah satu tidak kelihatan. Dunia ini kelihatan juga ya, tapi tidak kelihatan, saudara. Tidak kelihatan itu adalah menurut Alvin Toffler. Saudara pernah dengar Alvin Toffler? Itu adalah masa depan, saudara. Ingat perhatian saya. Saudara seperti ini enggak pernah dengar ya, saudara. Coba perhatian saya. Masa depan kaya. Kaya itu adalah bukan karena uang atau bukan harta-harta ini. Siapa pegang space, internet, the power of internet, siapa network powernya kuat, itu menjadi kaya. Saya kasih misalnya, saudara. Pernah dengar enggak? Baby Shark. Pernah dengar? Ya, saya harap Pak Mis selalu mengatakan seperti ini. Walaupun kita tinggal di kampung, tapi pikirannya harus kota internasional. Amin, saudara. Jadi walaupun saya tinggal Klaten, tapi pikirannya internasional. Itu maksud saya. Kalau begitu, saudara, generasi baru itu adalah Homo sapien, itu adalah tanpa HP-nya tidak bisa hidup. Itu namanya Z generasi. Masa depan sekarang sudah ada, cuman kita tidak terasa di sini, saudara.
Jadi Pono Sapien itu adalah seperti kayak gini. Baby shark tuk tuk turutut. Mungkin pernah dengar. Ini bahasa Korea. Sampai tersebar sampai 5M. Dia terima uang 1 bulan dari seluruh dunia. Itu adalah sampai 30M. 1 bulan. Itu usianya 10 tahun. Jadi Pono Sapien, generasi Pono Sapien itu siapa bikin atau ciptakan baru, mereka mendengar usia 15 ke bawah sampai 5M dengar itu adalah baby shark. Baby shark tak tak tutut. Baby shark tak tak tutut. Seperti itu. Gampang sekali mereka easy. Maksudnya gampang sekali mengikuti. Bahasa Korea pun juga saudara. Itu enggak perlu pendidikan tinggi. Usia 10 tahun juga masih mencari uang 30M. Tidak perlu pintar atau enggak, itu juga enggak perlu. Hanya usia 10 tahun, dia mengerti dunia anak-anak 15 ke bawah, suka dansa, baby shark tuk tuk turutut, baby shark tuk tuk turutut. Ini kayaknya bukannya serem sekali, saya itu enggak enak itu. Kayak saya sendiri menyenangkan saya sendiri. Saudara terima atau enggak terima itu adalah dunia generasi baru, itu adalah generasi Pono Sapien, itu jalan. Terus seorang-orang Korea sampai menerima 30M oleh karena satu lagu Baby Shark. Saya lagi bicara kepada saudara kalau mengerti, daripada di rumah, coba bikin seperti Baby Shark. Tapi tidak usah sampai 5M. 10.000 orang jadi suka, saudara sehari, satu bulan 1M-nya bisa menerima. Ya kalau saudara mengerti, biasanya kepalanya gini. Tapi kayaknya pikirannya, maksudnya tinggal di Keraten, tapi pikirannya masih belum sampai Indonesia kayaknya. Enggak apa-apa, ini enggak penting. Saudara-saudara coba lihat perhatian saya. Kalau begitu, yang kelihatan itu adalah seperti saya dan saudara kelihatan. Tapi enggak kelihatan itu. Bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan? Itu jalan keluarnya hanya space. Space itu adalah radio. Space adalah radio. Media. Bagaimana caranya bisa mencari uang? Bagaimana bisa mencari jiwa baru juga? Kalau dulu saudara di sini mencari jiwa itu daerah di Klaten. Sekarang mencari jiwa itu adalah seluruh dunia, itu adalah 8M. Kristen adalah 3M. Yang belum mengenal Tuhan itu adalah 5M. Saudara-saudara perlu parent shift. Parent shift itu maksudnya pikiran dasarnya harus berubah. Walaupun saya tinggal di Klaten, coba pikirannya sedikit berubah sedikit. Saya masuk kakinya international sedikit supaya saya bagaimana bisa bergerak, tetapi yang enggak kelihatan 5M itu bagaimana bisa menginjil kepada mereka. Cuman amennya satu orang, enggak apa-apa. Kita Daniel 12 ayat 3. Ya, saya baca saudara, supaya kurangi waktunya. Daniel 12 ayat 3, bunyinya seperti ini. Agak 12b di belakang. Menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Maksudnya saudara lihat saya. Saudara betul-betul melalui radio mencari jiwa baru, tapi memberitakan Injil atau memberikan kebenaran itu adalah seperti bintang. Coba bikin semangat sedikit lah, supaya saya dari Korea, dari Semarang jauh-jauh datang, masa aminnya enggak ada. Seperti saudara terima atau enggak terima itu penting, tapi kata Tuhan saudara adalah bintang. Karena kenapa? Menuntun, mencari jiwa.
Bagaimana memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran melalui radio itu adalah orang bintang. Kenapa? Kenapa saya bicara begitu? Ayat 4, saudara lihat. Daniel 12 ayat 4. Banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuannya akan menambah. Ini dunia akan terakhir sebelum Yesus Kristus datang sebelum datang dua kali, dunia akan berubah 3 hal. Banyak orang, jelas saudara, banyak orang, tapi menyelidikinya. Ini bahasa Inggrisnya lebih jelas. Mereka bilang go here and go there. Orangnya banyak, datang dan pergi, datang pergi. Itu namanya tadi saya bicara Alvin Toffler, itu adalah 3 hal. Alvin Toffler katakannya begini. Seluruh dunia akan berubah, itu adalah 3, pengetahuan dan speed, kecepatannya. Kesatunya space, jadi internetnya, maksudnya networknya. Network power dan pengetahuan dan waktunya tergantung 3 faktor akan menjadi kaya atau enggak. Nah, tadi saya kasih supaya saudara mengerti, Baby Shark itu adalah salah satu mencari uang menjadi kaya karena dia tahu pengetahuan. Bagaimana anak kecil sukanya apa gitu loh. Bagaimana anak kecil sukanya Baby Shark tuk 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 tuk. Shark itu adalah ikan hiu, saudara. Usia 10 tahun juga sebulan 30 M mencari, bagaimana bisa saudara nggak bisa cari? Bukan maksud saya mencari uangnya, tetapi maksud saya bagaimana bisa yang tidak kelihatan kuasa oleh iblis di dunia ini, bagaimana bisa menginjil supaya mereka berubah. Bagaimana bisa mereka bisa menerima Yesus Kristus di dalam tidak kelihatan melalui radio ini. Hanya bisanya kita nggak perlu ke Korea, saudara, tetapi pengumuman ini atau radio ini bisa sampaikan ke Korea, sampai orang Korea bisa menerima firman Tuhan, bisa berubah, saudara. Maksud saya, ini adalah radio. Ya coba sedikit amin gitu loh. Tadi saya bicara mula-mula, Korea juga gereja nggak sampai seperti yang dulu. Sekolah juga banyakkan mulai online. Dulu mata kuliah English misalnya 20, sekarang nggak perlu maksudnya 20 atau 30 nggak usah, sampai 20.000 juga bisa karena online. Jadi akan berubah total masa depan. Kuliah juga akan berubah total. Nunggu aja saudara, apa yang kira-kira bisa berubah. Sekolahnya nggak perlu seperti gedung-gedung begitu banyak. Gedungnya nggak perlu, saudara. Korea, Samsung, LG, semua gedungnya nggak perlu karena di rumah kerja hasilnya lebih baik daripada di kantor. Di Jepang nanti tahun baru kira-kira kantornya hanya 30%, 70% tidak perlu kantornya. Karena kenapa? Semua di rumah masing-masing masih bisa kerja seperti dulu, saudara. Jadi kantor itu enggak ada artinya, saudara. Dokternya juga, saudara, ingat-ingat saudara yang generasi yang baru. Dokter sekarang Korea 50%-nya pakai robot. Namanya generasi keempat atau industri keempat itu adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi otak itu, dulu manusia ini otak, tapi otak buatan dari manusia ini, saudara. Jadi masa depan semua operasi oleh robot itu adalah sukses 99%, tapi manusia itu 67%. Jadi kemungkinan manusia menjadi dokter itu enggak ada artinya masa depan. Saudara, taksi pernah dengar drone? Amerika sekarang taksinya drone langsung naik seperti turun, ketik-tik langsung turun. Drone taksi sekarang seperti itu enggak ada. Jadi masa depan, saudara, Goldman Sachs, saudara pernah dengar enggak ya? Jadi Goldman Sachs itu adalah semua kerja di situ satu orang 1 bulan gajinya 3M. Tapi mereka 600 orangnya lagi perlu untuk 1 bulan untuk mendapat informasi, mencari saham segalanya.
Itu namanya Goldman Sachs. Terkenal seluruh dunia. Tapi robot ini, satu robot 2 jam selesai. 600 orang itu nggak perlu. Hanya 2 jam satu robot selesai. Jadi dunia akan berubah like anything. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana target kita bukan daripada kelihatan, yang enggak kelihatan. Tadi saya bicara sampai 5M. Yang enggak percaya Tuhan itu bagaimana caranya memberitakan Injil kepada mereka. Itu tujuannya. Walaupun gereja harap fajar pengharapan tidak besar. Tapi ada yang firman Tuhan lebih jelas. Atau firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka bisa berubah sampai 5M. Coba amin. Gitu. Aduh, Pak Yun monggo, tapi saya nggak sanggup. Bukan maksudnya saudara. Firman itu kuat, bukan saudara kuat. Firman Tuhan itu kuat setelah mendengar banyak orang berubah, saudara. Oleh karena itu, masa depan menurut Daniel itu adalah seperti perjanjian lama, itu adalah Wahyu. Kalau Wahyu yang perjanjian baru itu adalah yang Wahyu, tapi perjanjian lama itu adalah Daniel. Dia bilang masa depan banyak orang, tetapi go here and go there. Maksudnya banyak orang pada datang pergi, datang kembali. Itu adalah banyak orang seperti maksud saya secepatnya. Terus pengetahuan akan menambah. Ini adalah dunia akan terjadi, saudara. Ini sudah ada sekarang. Bagaimana caranya untuk membawa seperti saudara tadi yang saya bicara bintang. Bagaimana bisa orang-orang bisa menginjil supaya mereka bisa berubah atau mereka bisa menerima Yesus Kristus, itu adalah tergantung radionya ini. Ini harapannya menurut saya. Coba amin gitulah. Jadi tadi saya mendengar suara Jupun daraliriri, itu ada di dalam, walaupun bahasa Korea, tapi bahasa ini lupa. Daraliriri, mau terbang itu, saudara. Terbang untuk apa? Orang yang belum mengenal, orang masih hidup di kegelapan, bagaimana tersebar atau bagaimana bisa memberitakan Injil kepada mereka. Itu adalah di dalam Kristus Jupume. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara coba mencari. Jangan mencari dunia, saudara. Dunia itu adalah kuasa oleh iblis. Makin saudara mencari YouTube, makin saudara mencari dunia itu, makin iblisnya senang. Coba datanglah kepada radio ini. Bagaimana saya bisa lakukan untuk radio ini? Bagaimana bisa saudara-saudara kesaksian? Bagaimana bisa untuk firman Tuhan? Bagaimana bisa puji-pujian? Bisa tersebar sampai 5M. Supaya mereka bisa berubah. Supaya bisa menerima Yesus Kristus. Karena saudara terima atau enggak terima itu enggak penting. Penting itu dunia itu berubah. Sudah berubah. Namanya generasi Homo sapien. Homo sapien itu adalah generasi baru. Kalau tanpa smartphone mereka enggak bisa hidup. Termasuk saudara, termasuk yang generasi usia 15 ke bawah, saudara mereka itu tanpa HP ini atau smartphone mereka nggak bisa hidup. Makanya di situ semua segalanya di situ, saudara. Bagaimana bisa gunakan, bagaimana bisa melakukan untuk HP ini bukan untuk menyenangkan kita sendiri. Bagaimana caranya menyenangkan kepada Tuhan supaya saudara mencari seperti orang bintang. Amin, saudara.